Ya baiklah sahabatku di 107.8 maupun di www.suriakebenaran.com di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi bersama dengan Pastor Semion Sulistyo. Ya sahabatku, kalau tadi sesi pertama bagaimana sudah dijelaskan tentang lost doll itu sendiri dan beberapa hal di dalamnya, dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Dan Rio ingatkan untuk sahabat, kami menunggu atensi pertanyaan sahabat di 081 6654532. Baik, silakan Pastor Semion untuk sesi yang kedua. Ya, sahabat Suara Kebenaran, sambil menunggu ya untuk sesi untuk tensi pertanyaan, langsung saja kalau ada ya. Saya mau jelaskan tentang apa yang harus dilakukan gitu kan. Nanti saya akan bahas yang tadi saya tinggal, yaitu dampak yang diakibatkan dari respon-respon ini ya. Saya akan langsung ke apa yang harus dilakukan dulu ya. Jadi bagaimana ketika realita tidak sesuai dengan harapan, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama, supaya kita tidak jadi merasa kesal, merasa jengkel dengan kondisi yang ada ataupun mungkin perilaku orang lain terhadap kita. Yang pertama yaitu kita harus mengubah mindset kita. Mindset itu pola berpikir kita. Kita harus memikirkan dengan cara yang berbeda gitu, bukan cara yang seperti biasanya atau pada umumnya. Yaitu kita ubah mindsetnya seperti apa? Seperti ini di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8. Rio boleh bantu bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Saya buka dulu. Ya baiklah sahabatku, Roma ke-8 ayatnya ke-28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, pikiran kita ini diubah cara berpikirnya itu dengan seperti ayat ini. Ya. Di sini katakan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Berarti semua yang terjadi, yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu merupakan untuk kebaikan. Bagi siapa ini? Bagi mereka yang mengasihi Elohim. Amin. Berarti tinggal kitanya nih, apakah kita mengasihi Elohim apa tidak? Benar tak? Ya. Kalau kita tidak mengasihi Elohim, kita bisa saja berpikir, wah ini bukan untuk kebaikan saya nih gitu. Tapi ayat ini katakan bahwa bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Nah, lebih spesifik lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya setiap orang yang ada di dalam rencana Bapa Yahweh, amin, maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Nah, berarti bola ada di tangan kita dong sekarang. Artinya tinggal bagaimana sikap hati kita, hidup kita ini, apakah kita benar-benar mengasihi Elohim atau tidak? Apakah kita menyediakan diri kita untuk ada di dalam rencana Elohim gitu loh. Jangan Elohim yang masukkan ke rencana kita, tetapi kitalah yang masuk ke dalam rencananya Elohim gitu. Itu yang the best. Ya, kita baik, itu bagus juga kalau melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Ya, tetapi akan lebih jauh lebih bagus adalah kalau kita masuk di dalam rencananya Elohim. Artinya apa? Kita yang pasrah pada rencananya Elohim. Ya, tahu bedanya ya di sini ya. Jadi apakah gimana kalau kita berdoa supaya rencana kita ini berhasil? Apakah nggak boleh? Boleh. Yes. Tapi maksudnya rencana yang besarnya itu
biarlah kita yang masuk di dalam rencana Elohim gitu. Amin. Ya. Jadi karena hidup ini adalah tentang Tuhan. Ini ilmu cocok loginya tapi baik juga, yaitu Yes. bahasa Inggrisnya sejarah. Itu adalah history. Yeah. History itu artinya bisa dipisah jadi his story. Artinya ceritanya dia. Ceritanya siapa? Tuhan. Gitu lah. Nah, kita ini di dalam dunia ini itu kan membentuk sebuah sejarah. Hari ini kalau ini sudah malam, kita sudah mencetak sejarah hari ini. Dari pagi tadi. Gitu lah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti mencetak sejarah gitu. Yes. Nah, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka itulah sejarah kehidupan kita. Nah, yang terbaik adalah ketika kita membuat sejarah kehidupan kita ini adalah tentang Tuhan. Amin. Kita rindukan setiap kali orang yang mengingat kita, setiap kali orang melihat kehidupan kita, mereka boleh melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat bisa kita katakan bahwa hidup kita ada dalam rencana Elohim. Our history is His story. Nah, sejarah kita ini adalah cerita tentang Tuhan. Dia. Yes. Gitu. Maka dari itu bagaimana supaya orang ketika mengingat kita atau ketika orang melihat hidup kita, mereka bisa melihat ada Tuhan bekerja di sana. Amin. Gitu lah. Jangan sampai orang kalau mengingat kita, wow, dia itu aduh. Aku ingat tuh kehidupannya dia nih. Oh, dia yang ini kan, yang ini, nah, yang maksudnya yang jelek-jelek gitu. Saya nggak mau sebutkan nanti takutnya ada yang dipikir, wah, ini nyinggung saya nih. Ya, seperti itu. Bermasalah terus. Enggak, jangan. Oke lah, yang dulu-dulu sudah terlanjur lah, gimana masa kita mau kembali lagi, kan nggak bisa, tidak ada mesin waktu juga gitu. Biarlah mulai dari sekarang kita stop dan ganti, kita usahakan kehidupan kita ini betul-betul it's all about Him gitu. Yeah. Semuanya tentang Tuhan. Gitu. Maka dari itulah dalam setiap kali kita melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita, kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi mata pencaharian kita itu didasari dengan semangat atau didasari dengan sikap hati bahwa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu lah. Jadi dasarnya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini artinya kita sedang berusaha masuk ke dalam rencana Tuhan. Nanti ketika kita berusaha masuk dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan mulai singkapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Mungkin tidak secara yang harus spektakuler, yang wow, bombastis tidak harus. Tapi Tuhan bisa pakai talenta kita yang kita bisa jadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain boleh melihat melalui kita ada Tuhan gitu lah. Amin. Ketika kita lihat, oh Tuhan ini orang melihat hidup kita, wah Tuhan ini benar-benar bekerja luar biasa di dalam hidupnya. Kita jadi contoh. Dan kalau bisa, orang bisa melihat bahwa dia ini adalah man of God, manusianya Tuhan gitu. Ini yang luar biasa gitu. Jadi ini pun juga tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang mereka berpikir, aku kan tidak pelayanan di gereja, aku kan bukan pendeta. Itu kan buat Pastor Simeon saja sama Kak Aryo, buat penyiar radio aja. Yang melayani di gereja. No. Ini tidak ngomongin tentang itu gitu. Banyak juga para pelayan Tuhan yang di gereja, bukan di gereja sini ya. Maksudnya di berbagai gereja, dari manapun itu juga banyak juga yang tidak jadi berkat. Ya ada banyak gitu loh. Jadi bukan untuk pelayan Tuhan saja, hamba Tuhan saja, tidak, tapi semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini untuk kita gitu. Jadi apapun mata pencaharian kita, apapun kegiatan kita, apapun jabatan kita,
apapun jenis kelamin kita, berapapun usia kita. Ini adalah ayat yang cocok buat kita semuanya kita. Jadi mari kita bersama-sama mengusahakan, termasuk saya yang ngomong juga, mengusahakan supaya orang ketika melihat kita, mereka melihat Tuhan, gitu. Melihat Tuhan artinya bukan kita jadi seperti Tuhan, tidak. Mereka melihat bahwa, memang kehidupannya itu penuh dengan anugerah Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hidupnya ini luar biasa. Seperti itulah. Ya, dan ketika hal itu terjadi, maka nama Tuhan dimuliakan toh. Amin. Ya, seperti itu. Ya, ketika kita menyadari hal ini, kita arahkan hati kita untuk kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Percayalah, apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yes. Kita mengasihi Dia. Katakanlah kayak si Ayub. Itu kan tidak baik gitu kan. Secara manusia kita lihat, harta benda habis, anak-anak habis gitu kan, tubuhnya sendiri berantakan, gatel-gatel, aduh gak karuan deh. Teman-teman meninggalkan, yang datang cuma berapa orang itu. Itu pun menghakimi Ayub, ya kan, aduh setengah mati gitu. Bahkan istrinya sendiri pun bilang sudahlah mati saja, berkati Tuhan, terus mati aja. itu seperti itu gitu. Rasanya kayaknya nggak enak, memang nggak enak. Tapi ada sesuatu bahwa ini mendatangkan kebaikan bagi Ayub gitu. Akhirnya kehidupan Ayub dipulihkan dan orang-orang boleh melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Amin. Sehingga kisah Ayub ini bisa kita teladani, bisa kita pelajari, dimasukkan di dalam kanon kitab suci kita. Gitu. Ini satu hal yang luar biasa sih menurut saya. Nah, seperti itu gitulah. Oke, katakanlah bahwa ibu saudara saat ini belum tahu hal baik apa sih gitu kan, yang sedang Tuhan lakukan buat hidup kita. Nggak tahu, nggak apa-apa. Yang jelas percaya hatinya Tuhan bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Amin. Mungkin saat ini saudara sedang difitnah, sedang dipojokkan, sedang dijatuhkan, tetapi itu bukan karena ulah saudara loh ya. Karena ada orang yang benci, tidak suka dengan saudara, lalu saudara difitnah dan dituduhkan hal-hal yang macam-macam. Percayalah, ketika saudara tetap ada dalam jalan Tuhan, jagai sikap hatimu, percaya hatinya Tuhan, maka waktunya akan sampai. Yes. Ya, waktunya akan sampai bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia itu bekerja dalam hidupmu. Saat ini kita belum tahu apa yang sedang terjadi. Maka dari itulah selalu saya ingatkan, jangan tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Yes. Jangan tanyanya apa, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan padaku saat ini? Apa pelajaran apa gitu loh? Sikap hati yang bagaimana yang harus saya sikapi gitu. Bagaimana yang harus saya lakukan? Ya, itu tanya sama Tuhan seperti itu. Ya. Dan percayalah, waktunya itu akan sampai. Kalau waktu Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau saya memaknai ayat ini, bukan waktunya peristiwa itu, atau misalkan kalau waktunya orang hamil melahirkan kan 9 bulan, bukan waktu itu gitu, bukan waktunya kejadian itu, bukan. Tetapi kalau di King James Version katakan beautiful in His time, dalam waktunya, His time, bukan its time loh ya. Kalau its time ya waktunya memang kejadian itu. Contohnya waktunya melahirkan kapan ya? Kalau sudah 9 bulan, bukan. Tapi waktunya Tuhan. Kalau kita ingat si Lazarus dibangkitkan, itu hari keempat, sudah lewat. Orang Yahudi bilang, saya pernah membaca literatur, katanya orang Yahudi itu percaya bahwa setelah arwah orang itu 3
3 hari itu masih ada di situ gitu. Kalau sudah 4 hari ya sudah gitu, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, si Maria ya bilang bahwa Tuhan, kalau seandainya engkau ada di sini maka dia tidak akan mati gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Intinya tuh jangan khawatir, karena ini akan menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Waktunya Tuhan kapan? 4 hari setelah meninggal dia dikubur gitu. Itu waktunya Tuhan. Tapi kalau menurut waktunya manusia apa? Waktunya kejadian itu ya diobatin, diapain, segera sembuh gitu. Tapi Tuhan enggak. Lalu waktu mengubah air menjadi air anggur, ya itu waktu di pernikahan di Kana, Tuhan bilang waktuku belum tiba. Nah, kalau saya memaknai waktu itu ya para pelayannya belum disiapin gitu, belum dikasih tahu sama si Maria. Nanti kalau Yesus ngomong ikutin saja. Lah bayangkan kalau belum dikasih tahu begitu, Yesus bilang oke. Bilang sama pelayannya, tuangkan air. Pasti akan bilang, lah kowe iki sapa kan gitu. Lah kamu siapa gitu kan, nyuruh-nyuruh gitu kan. Dan ini lo mintanya air anggur bukan air putih. Nah gitu loh. Nah tapi ketika ada di siapa, nah itulah. Dan waktunya Tuhan kapan? Ketika si Sarah, Abraham pengen punya anak. Menurut waktunya manusia itu sudah lewat. Karena si Sarah sudah mati haid. Sudah ibaratnya pabriknya sudah tutup gitu. Jelas tidak bisa, tapi itu bukan waktunya Tuhan. Ya. Tapi juga bukan berarti waktunya Tuhan itu selalu telat menurut manusia, tidak juga gitu kan. Jadi percayalah bahwa ketika waktu Tuhan sampai, itu semuanya akan indah pada waktunya. Oke. Lalu yang selanjutnya, yang pertama tadi ubah mindset kita ya. Jadi pola pikir kita diubah menjadi sama seperti Roma 8 ayat 28. Lalu selanjutnya belajar dari peristiwa yang dialami. Kita belajar dari peristiwa ini. Apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini gitu? Ya memang perlu perenungan ini gitu. Merenungkan kejadian yang kita alami. Kenapa ya kok realita tidak sesuai dengan harapan? Ya. Dan yang ketiga, bersyukur selalu. Ucapkanlah syukur senantiasa. Kalau nomor 1 sudah kita lakukan, udah ubah, maka untuk bersyukur ini gampang banget gitu. Karena kita tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan gitu. Kita bersyukur. Tuhan terima kasih, aku bersyukur saat ini, contoh ya, saat ini aku sakit. Bersyukur. Loh kok bersyukur sakit? Piye toh? Ya ada saja yang pasti ada hal yang baik gitu yang Tuhan ajarkan. Contohnya mungkin memang tanda kutip dipaksa suruh istirahat. Ya kalau sakit kan nggak mau harus istirahat. Gitu. Mungkin tadinya diforsir, atau mungkin tadinya tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya tanda kutip dipaksa untuk ada waktu itu. Gitu. Jadi ucapkanlah syukur senantiasa. Amin. Karena itulah yang Tuhan suka gitu di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, Rio saja yang baca. Ya baiklah sahabatku, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Nah, karena apa? Kehendak Elohim, kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan ingini, supaya kita ini selalu bersyukur gitu, baik suka maupun duka. Dikatakan dalam segala hal ya. Bukan mengucap syukurlah dalam kebahagiaan. Karena inilah kehendak, tidak, tapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya hal baik maupun yang buruk kita alami,
kita harus senang maupun tidak itu Bersyukur. mengucap syukur gitu. Bersyukur selalu bagi kasihmu dalam hidupku. Lagu dong tadinya. Nah itulah saudara, yuk kita yang harus kita lakukan 3 hal ini, sederhana saja, ubah mindset. Tapi yang pertama, ubah mindset ini ya mudah kalau kita katakan mudah, sulit kalau kita katakan sulit gitu. Nah mudahnya bagaimana ya, kita bersedia untuk mengubah gitu pola pikirnya, ganti kacamata istilahnya. Kalau tadinya pakai kacamata Ray-Ban itu kacamata hitam, Gelap, ya. yang gelap ganti dong pakai kacamata bening gitu kan. Jangan kacamata kuda ya. Nah, kalau kacamata kuda akhirnya nggak kelihatan kanan kiri ya kan. Nah, diganti. Kalau selama ini pakai kacamata kuda, gantilah ya. Ya. Itu bisa cek sekitar gitu ya. Betul sekali. Ya. Jadi cara kita memandang kita ubah. Kalau tadinya mungkin dari sisi yang negatif, ganti dong dari sisi yang positif, gitu loh. Karena apa yang kita lihat, itulah yang akan kita dapatkan. Amin. Lihat ini dalam arti kita memandang sebuah peristiwa ini lah ya, bukan memandang dalam arti memandang pakai mata jasmani, bukan, tapi mata hati kita. Maaf. Nah itu, lalu mempelajari dari peristiwa yang dialami. Sebetulnya dulu waktu sekolahan itu juga bagus juga pelajaran bahasa Indonesia ya. Seringkali ada teks, lalu apakah amanat dari paragraf di atas. Nah, ini melatih juga mempelajari amanat atau kasus atau peristiwanya. Iya. Nilai apa yang bisa kita ambil gitu. Nah, itulah. Dan yang selalu kita bersyukur selalu. Haleluya. Iya, Pastor, di sini saya mau bertanya dulu. Oke, tadi kan kita berbicara tentang histori ya. Ya. Jadi ceritanya Tuhan gitu. Nah, kadang kan manusia membuat story. Jadi story juga kan? Jadi manusia membuat story gitu kan. Story, entah itu story dalam sosial media apapun kan tulisnya story. Jadi istilahnya manusia itu hanya punya story, hanya punya cerita, dan itu bisa tinggal cerita. Tapi kalau history berarti ceritanya Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, terkadang ada orang yang kalau dia buat story itu, waduh, bisa istilahnya bisa sampai membangkitkan orang mati, orang merasa mujizat dari storynya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bagaimana nih, Pastor? Orangnya ternyata di sosial media dia bisa membuat story-nya itu kayaknya rohani gitu rohani banget gitu ya. begitu tapi kehidupan dia tidak sesuai dengan apa yang dia tulis. Kehidupan nyatanya rohana. Ini apakah dia lost doll nih? Ya, berarti kan dia hanya ingin terkesan rohani, tetapi dia tidak betul-betul rohani gitu. Nah, inilah yang juga perlu kita waspadai ya, orang yang seperti ini. Sebetulnya banyak sekali gitu yang ada di sekitar kita gitu kan. Jadi ya kita harus waspada lah ya. Kita ibaratnya begini, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa dengan yang ucapan Tuhan Yesus mengenai ahli Taurat ya dan orang Farisi, ikuti ajarannya tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Gitu kira-kira ya. Jadi itu ini mereka sih ya. Ya sudah, kita cukup tahu saja gitu. Kecuali kalau itu mungkin teman-teman kita baik, kita akan bisa ngobrol lah, ngomongin dengan baik. Oke. Jadi seperti itu ya, Pastor. Iya, menurut saya begitu. Jadi lebih baik history daripada story gitu kan. Kalau story itu hanya sekedar biasa ya, tapi kalau maksudnya ini kita lihat dari tadi cocok logi tadi itu kan, dari cocok logi tadi. Ya, ini mungkin ada pertanyaan yang masuk, tapi kita dengarkan lagu dulu ya, Pastor. Sebelum nanti kita kembali lagi. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, nanti kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, sebab pujian dengan judul Darahmu Yeshua.